You have the power to convince us men what we have to do and what we don't have to do. You do it, just do it. You do it, just do it. Menurut saya lucu. Menurut saya lucu. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top. Liga Indonesia makin kacau, Erick Thohir kena semprot langsung FIFA. Begini pengakuannya. Sebagaimana yang diketahui, belakangan ini sepak bola Indonesia diramaikan dengan berita mengenai kerusuhan. Salah satu yang terparah ada di Liga 2 antara Persela Lamongan versus Persijap Jepara hingga menyebabkan kerusakan di mana-mana. Bukan cuma di Liga 2, di Liga 1 juga ada contohnya saat Persija Jakarta menjamu Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi beberapa waktu lalu. Melihat kerusuhan yang terjadi di sepak bola kesayangan kita semua, FIFA selaku induk sepak bola terbesar di dunia, secara terbuka menyemprot PSSI dan PT LIB. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Jika tak segera teratasi, maka sanksi berat dari FIFA bisa saja terjadi. Erick menyebut akan ada investigasi lebih jauh mengenai kerusuhan-kerusuhan. Tetapi, mantan bos Inter Milan itu masih merahasiakan pertandingan apa yang bakal diusut serius. Tentu ini menjadi permasalahan sangat serius bagi sepak bola tanah air. Jangan sampai tragedi Kanjuruhan, Malang kembali terjadi. FIFA sudah mengirimkan alarm beberapa game, nanti kan ada satgas yang dibentuk. Saya rasa Pak Kapolri, Kejaksaan sudah punya komitmen. Ya, sangat menyedihkan dan saya rasa kita akan ada investigasi. Kemarin Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga dalam beberapa pertemuan mereka punya komitmen yang sama. Kita harus lakukan yang terjadi di Liga 1, sekarang di Liga 2. Saya gak bisa bicara ada tim investigasinya. Saya tidak mau mendahului atau menuduh yang belum ada hitam di atas putih, ungkap Erick Thohir. Komdis PSSI dibuat malu FIFA. Selebrasi kedinginan tak ada masalah, kalau kecam keras sanksi PSSI terhadap Beckham Putra. Akhir-akhir ini, Komdis PSSI sedang mendapatkan sorotan tajam setelah menjatuhkan sanksi kepada Beckham Putra berupa larangan bertanding dan denda sebesar 75 juta rupiah. Pemain yang akrab disapa Etam itu dikenai hukuman lantaran dia melakukan selebrasi yang dinilai provokatif saat pertandingan menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-23. Etam saat itu melakukan selebrasi ala pemain Chelsea, Cole Palmer, yakni dengan gestur sedang kedinginan. Sehingga, berkat aksinya itu, Komdis PSSI langsung memberikannya sanksi. Hal itu membuat amarah publik khususnya bobotoh meluap. Bahkan, Mark Klok selaku kapten Persib Bandung mengeluarkan pendapatnya. Menurut Klok sanksi yang diberikan kepada Etam sangat berlebihan dan tidak masuk akal. Pasalnya, perayaan dengan melakukan sebuah gerakan maupun gaya setelah mencetak gol tersebut sebetulnya hal yang biasa dilakukan di dunia sepak bola. Terlebih, sanksi yang diterima Etam keluar 1 hari menjelang pertandingan melawan Madura United. Klok mengaku tidak habis pikir dengan keputusan Komdis PSSI. Jadi, menurut saya, sanksi itu lucu. Kalau kita lihat, Cole Palmer setiap cetak gol pasti melakukan selebrasi itu seperti yang dilakukan Beckham. Kalau begini, artinya setiap gol, Palmer juga diakumulasi 3 pertandingan. Saya kurang mengerti dengan keputusan Komdis PSSI, serius. Tapi, semoga itu tidak benar, semoga banding kami bisa diterima. Seminggu kita latihan dengan Beckham, tapi 1 malam sebelum pertandingan kita harus mengubah taktik, dan itu tidak ideal juga, ungkap Mark Anthony Klok. Lantas pertanyaannya, apakah selebrasi yang dilakukan Beckham Putra melanggar atau dilarang oleh FIFA? Ya, jika melihat aturan FIFA, selebrasi yang dilakukan Beckham Putra tidak ada masalah dan sangat diperbolehkan. Hal itu lantaran, selebrasi kedinginan merupakan sebuah ekspresi dari sang pemain tentang kondisi tim saat ini, atau bisa juga mengekspresikan apa yang telah pemain itu lakukan dalam sebuah pertandingan. Adapun selebrasi yang memang sangat dilarang FIFA antara lain, seperti memanjat pagar atau menghampiri supporter yang dapat membuat masalah keselamatan dan keamanan, menutup kepala atau wajah menggunakan topeng atau benda lainnya, melepas baju atau menutupi kepala dengan baju, lalu menyampaikan pesan politik. Pada intinya, selebrasi kedinginan Beckham Putra memang sangat diperbolehkan. Bayangkan, jika selebrasi kedinginan dilarang oleh FIFA. Mungkin sanksi yang diterima Cole Palmer sudah tak terhitung lagi.
Semakin tertinggal dari Persib Bandung, Persija alami nasib apes, Carlos Pena dibuat kecewa. Salah satu rival Persib Bandung yakni Persija, kembali tersandung di pekan ke-24 BRI Liga 1. Ya, skuad Macan Kemayoran harus takluk atas PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Persija saat ini belum bisa keluar dari tren buruk. Dalam 5 pertandingan terakhir, Rizky Ridho dan kolega gagal meraih 1 kemenangan pun. Tentu, hasil ini memang sangat menguntungkan bagi Persib Bandung. Hal ini lantaran, persaingan di papan atas semakin mengerucut menjadi 2 tim yakni Dewa United dan Persib. Menanggapi tren negatif yang diraih Persija, Carlos Pena mengaku sangat kecewa berat karena tim asuhannya kembali gagal meraih poin maksimal. Carlos mengatakan pada laga melawan PSM, timnya tidak bermain dengan baik. Terutama ketika beberapa pemain utama harus absen akibat akumulasi kartu dan cedera. Melawan PSM, Persija tidak bisa menurunkan Rizky Ridho dan Maciej Gajos karena akumulasi kartu. Sementara top skor tim, Gustavo Almeida mengalami kendala sakit sehingga hanya bermain di babak kedua. Saya sangat kecewa dengan hasil pertandingan ini. Kami datang ke sini dengan ekspektasi 3 poin untuk memenangkan pertandingan kembali setelah beberapa laga tanpa kemenangan. Saya tidak senang dengan performa tim, khususnya dalam menyerang. Kami tidak bisa banyak membuat peluang seperti biasanya yang kami lakukan. Kami datang ke sini tanpa beberapa pemain penting, seperti Rizky Ridho, Maciej Gajos, dan Gustavo Almeida yang tak bisa bermain dari awal. Sebenarnya ini adalah momentum untuk pemain lain menunjukkan keinginan untuk bermain. Tapi secara keseluruhan kami tidak bermain dengan baik, ungkap Carlos Pena. Rentetan hasil buruk ini cukup mengecewakan tim serta para penggemar setia Macan Kemayoran, Jackmania. Sehingga, Persija saat ini masih tertahan di posisi keempat dengan koleksi 40 poin di bawah Persib, Dewa United, dan Persebaya Surabaya. Kembali dipercaya jadi starter, Henhen Herdiana mulai pikat hati Bojan Hodak. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung gagal memetik hasil sempurna saat menjamu Madura United di Stadion GBLA pada Sabtu malam. Meski mendominasi selama 90 menit, tapi pertandingan harus berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski turun tanpa 2 pilar andalan, Gustavo Franca dan Nick Kuipers di lini pertahanan, rupanya tidak begitu menjadi masalah bagi Persib. Maung Bandung kemudian memasang kuartet back yang diisi Kakang Rudianto, Matteo Kocijan, Edo Febriansah dan Henhen Herdiana. Menariknya, laga ini sekaligus menjadi momen comeback-nya Henhen Herdiana di posisi bek kanan. Pemain bernomor punggung 12 itu sudah lama tersingkirkan lantaran kalah bersaing dengan sejumlah nama-nama muda seperti Kakang Rudianto, Robi Darwis hingga Rahmat Irianto. Henhen Herdiana pun mampu tampil apik setelah dipercaya turun sebagai starter di pertandingan melawan Madura United. Selain piawai menjaga pertahanan, Henhen juga sering menyisir ke jantung pertahanan untuk mengirimkan umpan-umpan mematikan ke barisan penyerang. Bahkan, penampilan ngototnya sangat diapresiasi Bojan Hodak selaku pelatih kepala Persib Bandung. Ini adalah salah satu pertandingan terbaiknya tahun ini. Saya tahu, itulah alasan saya membawanya ke konferensi pers setelah pertandingan. Dia benar-benar bekerja keras dan banyak berlari. Tapi dia sudah lama tidak bermain penuh selama 90 menit dalam satu pertandingan, jadi itulah alasan mengapa dia mengalami kram, ungkap Bojan Hodak. Henhen Herdiana pun bersyukur bisa kembali mendapatkan kepercayaan untuk turun sebagai pemain inti di pertandingan. Ia bertekad untuk terus meningkatkan performanya supaya bisa membawa Persib kembali meraih gelar juara. Mudah-mudahan Henhen bisa terus mendapatkan kesempatan bermain. Mudah-mudahan ketika mendapatkan kepercayaan lagi, Henhen bisa menunjukkan yang terbaik seperti tahun lalu dan bisa meraih juara lagi bersama Persib, kata Henhen Herdiana.